Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, syukur alhamdulillah kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua di bulan Rajab ini dan bulan-bulan selanjutnya, yaitu sebelum Ramadan, misalnya Rajab, Sya'ban sampai ke Ramadan dan seterusnya, senantiasa kita selalu mendapat bimbingan, pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengemukakan satu berita penting yang pada akhirnya juga kita semacam terjebak pada pencitraan saya terus terang saja, dulu kan banyak berita bulan-bulan yang lalu, di akhir tahun yang lalu terutama, ketika Nasdem mengumumkan capresnya Anies Rashid Baswedan, kan seakan-akan tidak disetujui oleh Pak Jokowi, terjadi gesekan atau terjadi saling sehingga marahanlah, dalam bahasa bahasa gaulnya itu marahan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, sampai ada beberapa rentetan peristiwa dan seluruh opini mengatakan bahwa Surya Paloh sudah marahan dengan Pak Jokowi atau sebaliknya, dan sudah putus hubungan, dan nanti portofolio kabinet yang berasal dari Nasdem itu akan diresafel, diganti dan lain sebagainya. Itulah yang opini yang mengharu biru kita, publik Indonesia, seakan-akan itu betul, padahal baru kita tahu jangan-jangan ini juga wajah dari pencitraan kita dibohongi, dikadali di media bahwa seakan-akan mereka marahan, padahal sebetulnya tidak marahan gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kita juga lihat bahwa Pak Luhut pada bulan Desember itu juga bertemu Pak Surya Paloh di London, di Eropa. Katanya itu juga menurut berita yang berkembang di berbagai media, termasuk media sosial, bahwa memang itu diutus oleh Pak Jokowi. Mungkin juga ada silang pendapat sedikit, tetapi tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti yang kita membayangkan bahwa seakan-akan hubungan Pak Surya Paloh Nasdem dengan Pak Jokowi itu sudah tamat gitu. Buktinya, bukti terkini kawan-kawan sekalian, ada dua bukti yang terkini ya. Setelah pertemuan di London itu, Pak Surya Paloh datang awal Januari ke Indonesia dan memberitakan supaya seluruh fraksi Nasdem yang ada di DPR RI mau all out, mengamankan dan membela kebijakan pemerintah, terutama kebijakan Pak Jokowi, mendukung seluruh kebijakan pemerintah, terutama kebijakan yang diini oleh Pak Jokowi. Yang kedua terjadi kemarin, yaitu pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Kita tidak tahu, oleh karena itu kita cuma tahu dari media. Oleh karena itu kita hari ini membacakan suatu berita tentang ini ya, berita terkait dengan ini yang dimuat di Gelora Media, portal Gelora Media, Twitter, tanggal 27 Januari 2023, itu sebetulnya dari kemarin ya dimuatnya. Hari ini tanggal 28 Januari. Langsung kita bacakan beritanya. Ketua DPP Partai Nasdem, Charles Meikiansah, mengatakan bahwa pertemuan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kamis 26 Januari 2023, ya kemarin ya, adalah pertemuan yang membawa kebaikan buat negara. Saya pikir ini pertemuan yang sangat kuat, pertemuan yang sangat bagus untuk bangsa ini di tengah dinamika kita. Ya, sudah pastilah itu untuk kebaikan negara. Kendati begitu, Charles belum bisa membeberkan lebih jauh soal isi pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi. Kalau isi pertemuannya saya juga lagi konfirmasi kepada beliau, yaitu apa saja yang jelas buat kebaikan kita semualah bangsa Indonesia, kata Pak Charles selanjutnya. Dan juga dikatakan apabila ini kan apalagi ini kan bertemu kepala negara yang sangat berpengaruh kuat di dunia hari ini, kata Charles itu ya.
luar biasa, kepala negara ya, Pak Jokowi dianggap kepala negara paling terkuat di dunia dan berpengaruh di dunia saat ini. Ya, mujalah, muji Pak Jokowi, dan salah satu bapak bangsa juga kan, Pak Surya Paloh, ya muja juga, wajarlah. Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Pak Jokowi di Istana Kamis 26 Januari 2023. Ya, pada waktu sore ya, Jokowi disebut memanggil Surya Paloh secara mendadak. Hal ini disampaikan langsung oleh Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni saat dikonfirmasi oleh Suara.com. Beliau Surya Paloh dipanggil Bapak Presiden mendadak. Sahroni menyampaikan pertemuan tersebut bukan karena Surya Paloh berinisiatif menyambangi istana, namun hal itu terjadi karena memang Pak Jokowi melakukan panggilan. Kemudian Pak Jokowi minta ketemu lah, masa Surya Paloh mau diperintah-perintah atau dipanggil-panggil. Memangnya Pak Surya Paloh kan bukan menterinya atau bawahannya Pak Jokowi. Kata panggilan juga itu tidak ini ya, mau ingin bertemu mereka, bukan dipanggil atau apa gitu loh. Namun hal itu terjadi karena memang. Adapun ketika ditanya panggilan mendadak Jokowi tersebut membahas perihal apa, Sahroni mengaku tidak mengetahuinya. Terlebih karena dia sendiri tidak ikut di dalam pertemuan antara Surya Paloh dengan Pak Jokowi di istana kemarin sore. Tapi saya nggak tahu isi pertemuannya apa karena saya nggak ikutan. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, kita tidak tahu ya apakah ini terkait pertemuan itu untuk mencairkan bahwa sudah saatnya politik pura-puraannya ditampilkan beberapa waktu lalu seakan-akan mereka bertengkar berkelahi, itu dia coba diakhiri gitu. Ini politik dua wajah kebohongan ditampilkan seakan-akan bahwa mereka tidak ini apa, dan kemudian hari ini mereka rujuk misalnya. Padahal mungkin saja sebetulnya mereka menciptakan situasi itu, kan mereka halo-halo gitu ininya via telepon, misalnya Jokowi dengan Pak Surya Paloh halo-halo, ketawa ke TV gitu, baru dibuatlah skenario seakan-akan ada sesuatu yang ini, kemudian diutuslah Luhut ke sana ya, ke Dondong ketemu, kemudian setelah itu ketemu balik, dan Pak Surya Paloh menggelar rapat di DPP Nasdem minta supaya seluruh dukung Pak Jokowi ya, fraksi Nasdem di DPR. Nah kemudian habis itu pertemuan ini, jadi bisa saja ini by skenario saja, jadi menghari biru opini di media, atau bisa saja ada benarnya, bisa saja ada benarnya, kemudian ada proses pencairan. Nah, kalau benar bahwa mereka betul-betul saling marahan, Pak Jokowi marah sama Pak Surya Paloh karena Anies ya, mencalonkan Anies misalnya, itu juga tidak sepenuhnya, belum tentu juga 100% kita percaya. Nah, saudara sekalian, jadi bisa jadi pertemuan kemarin itu juga ya selain bicara soal mungkin ada hal lain soal capres dan sebagainya, karena dalam waktu yang bersamaan juga kemarin juga ada manuver ya, Nasdem bertemu dengan Gerindra dan PKB di sekretari bersama di PKB dan Gerindra. Ketemu manuver itu seakan-akan bahwa kemudian sebelumnya Ahmad Ali wakil ketua Partai Nasdem bahwa semacam membuat ancaman tanda petik kepada partai PKS dan Demokrat. Jadi kalau memaksakan capresnya harus dari ini, kita Anies mau diusung untuk dicarikan tempat yang lain lagi gitu. Nah, jadi itu jangan juga dipercaya sepenuhnya, karena itu manuver aja untuk konsumsi media dan lain sebagainya. Tetapi yang sesungguhnya belum tentu terjadi seperti itu. Akan halnya seperti tadi. Jadi politik dua wajah di luar, wajah di dalam. Jadi wajah yang tidak terungkap gitu loh. Jadi misalnya pertemuan Jokowi dengan Pak Surya Paloh kemarin, sebagai menurut kita ya kalau itu benar sebelumnya berarti anti klimaks lah, bahwa ini sudah tidak ada masalah gitu. Kalau benar bahwa mereka bermasalah dalam hubungan mereka karena soal Anies dicapreskan. Nah, kalau itu kita nggak benar. Tetapi kalau ini tidak benar, bahwa ini hanya sebuah basa-basi permainan, ya saya, dan tidak mungkin lah Pak Jokowi itu tidak telepon langsung dengan Pak Surya Paloh atau sebaliknya. Kita kan tidak tahu. Nah, ini kan cuma diluarin kan, Pak Jokowi dia suruh para tiktok telepon, suruh ini telepon, itu kan ini aja. Tapi apakah mereka tidak bisa langsung, kan bisa saja. Gitu. Nah, jadi jangan percaya juga.
Nah karena itu misalnya ya, ketika Anies sudah berkeliling dicapreskan kemana-mana dan seakan-akan itu kontras betul antara Anies dengan Pak Jokowi itu ya. Pak Jokowi tidak mau Anies begini dan seakan-akan ini. Tapi dan Anies sudah ke Papua waktu itu ya, kita mendengar ketika kawinan anaknya Pak Jokowi ini. Seakan-akan Pak Anies itu tidak diundang dan apa-apa. Tahu-taunya di tengah kesibukan Anies Roadshow itu dari Papua kemudian Palu, Makassar. Pagi-pagi itu masih di Makassar. Ketika prosesi sudah berjalan terima tamu sudah berjalan di perkawinan Kaisang itu, anaknya Pak Jokowi. Siangnya Anies nongol dengan undangan yang inilah ya. Jadi artinya kita tidak percayalah yang di permukaan. Mungkin juga Pak Jokowi ini secara pribadi mungkin tidak ada masalah. Bahkan saya sebelumnya saya beritahu teman-teman, jangan-jangan Pak Jokowi ini pura-pura aja ini. Jangan-jangan mereka diam-diam dia dorong juga. Jangan-jangan dorong juga Anies capres gitu loh. Jangan-jangan gitu loh. Tapi yang di permukaan ini kan macam-macam berkembangnya kan. Mau dibentukkan seakan ini Pak Jokowi lawan Anies. Nah itu satu. Yang kedua, jadi kalau misalnya marahan benar ya, Pak Jokowi tidak suka atau sebaliknya Anies Anies berapa tahun lalu juga Anies nikahan anak yang kakak juga Pak Jokowi datang. Waktu itu dari luar kota Pak Jokowi hari kedua baru datang sama istri dan sebaliknya juga seperti itu. Jadi kita ini tidak tahu apa hubungan mereka secara pribadi. Menurut saya hubungan mereka secara pribadi baik-baik saja dan sangat baik menurut saya. Sisa mungkin karena situasi politik partai dan segala macam untuk pasca Pak Jokowi sehingga orang kemudian mengompori kan di lingkaran Pak Jokowi, di lingkaran Anies juga kan banyak orang yang tidak mungkin juga menginginkan udahlah jangan Anies, misalnya lingkaran Pak Jokowi nanti kita habis gitu loh. Pak Jokowi mungkin aman kalau Anies jadi presiden, tapi kita kan terutama mereka yang mau melanjutkan perampok pembantu yang tidak bersih gitu loh. Enggak usah lah, mesti Ganjar dengan ini. Ketika ditawarkan bagaimana Anies Ganjar, jangan, dua-duanya tidak bisa kerja, misalnya cuma tukang pidato. Karena ada keinginan Erick Thohir harus dimasukkan, karena ini grouping, ya, bisa jadi seperti itu. Nah, karena itu, saudara sekalian, dengan pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, kita maknai seperti tadi, bahwa itu ya skenario citra bahwa mereka marahan yang lalu itu sudah diakhiri, sudah cukup banyak orang mereka sudah bisa memotret situasi gitu ya. Nah yang kedua bisa jadi benar karena Pak Surya Paloh juga dia bilang sudahlah, kalau Pak Jokowi dia bilang dia tidak ini ke Anies kan dia bilang pasti kita taat gitu lah. Nah bisa jadi itu skenario itu juga jalan bersamaan dengan manuver Nasdem kemarin untuk bagaimana dia keluar dari Demokrat dan PKS manuver itu, sehingga dia ada alasan bahwa Anies ditarik bukan dari capres tetapi ditarik ke level kedua misalnya di level kedua misalnya seperti yang beredar. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Mudah-mudahan ini cuma analisa kita aja. Tetapi dari background bahwa hubungan pribadi Pak Jokowi dengan Anies ya, yang selama ini dianggap bahwa ini sangat bertentangan apa enggak juga. Buktinya undang-undang anak mereka kawin di ini juga begitu dan lain sebagainya. Cuma kita aja yang menafsir yang salah, kita tidak bisa membacanya. Itu satu. Yang kedua dalam kaitan masalah Pak Surya Paloh dengan saya kira pertemuan itu juga menepis semua anggapan analis selama ini bahwa hubungan Nasdem dengan koalisi pemerintahan hari ini sudah selesai gitu. Jadi salah semua para analis dan termasuk kita menganggap bahwa itu padahal sebetulnya. Jadi orang berkawan lama bahwa Pak Jokowi juga cukup menghormati Pak Surya Paloh, demikian juga Surya Paloh sangat ini terhadap Pak Jokowi. Makanya dulu kita bilang kalau ini benar, sungguh Pak Jokowi tidak berterima kasih kepada Nasdem gitu loh. Seorang yang tidak
tidak berterima kasih gitu loh, karena Nasdem adalah satu partai nasionalis yang sejak awal periode 2014 maupun 2019 itu berjuang bersama partai yang lain untuk pemenangan Pak Jokowi gitu loh. Dan mereka tentunya punya hubungan lama, bukan hanya di situ, termasuk juga di DKI ya, waktu Pak Jokowi calon gubernur, kesana-sana Nasdem dukung beliau. Kemudian juga kemarin Ahok calon juga kan atas, mungkin juga ada arahan Pak Jokowi, ya Nasdem dukung Ahok mati-matian sudah. Dan itu sudah selesai, itu periode potongan-potongan sejarah yang sudah dilalui dan Nasdem sudah menunjukkan kesetiaannya. Nah kali ini kan Pak Jokowi ke depan kan sudah enggak. PDIP mau coba untuk memanuver. Nah sebagai partai kan ingin ingin pengen sebagai penguasa, pengendali penguasa langsung gitu kan. Pak Jokowi kan masih PDIP yang masih kuat, selain ada Pak Surya dengan apa gitu ada, tapi selama ini kan citrakan PDIP yang punya. Ya pengen Nasdem pengen punya gitu loh. Ya wallahu alam, kawan-kawan sekalian, demikianlah apa komentar kita, tambahan kita tentang fenomena pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi kemarin, dan itu menepis seluruh anggapan bahwa dan analisa selama ini berbulan-bulan setelah Nasdem mencalonkan Anies Rashid Baswedan, ternyata ada ya saya istilahkan dengan pencitraan dua wajah ya, dua wajah, jadi wajah yang sesungguhnya itu tersembunyikan gitu ya dengan hasil kemarin. Nah, itu hanya skenario pura-pura marahan aja menurut saya. Atau bisa jadi ada memang terganggu, tetapi bukan juga karena faktor Anies, tetapi karena berbagai desakan terhadap lingkaran Jokowi terhadap Pak Jokowi tentang bahwa ini Pak Surya Paloh sudah ini dan apa berbagai itu ya, dan ini tidak boleh. Mungkin Pak Jokowi bilang silakan aja maju, yang lain silakan, siapapun menangnya bagi dia tidak ada masalah, sudah selesai gitu loh. Nah, dan kalau Anies menang ya ini kan dari Pak Surya Paloh bisa memberi supaya program-program Pak Jokowi selama ini bisa berkelanjutan, ada Pak Surya Paloh dan kawan-kawan misalnya. Tetapi siapapun juga sama saja ininya. Nah mungkin itu, tetapi kan partai seperti PDIP dan lain sebagainya menganggap punya saham jauh lebih besar untuk kemenangan Pak Jokowi, mulai dari wali kota, mulai karir Pak Jokowi, ya mengklaim itu dan tidak boleh ini, harus kita habiskan dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin kemudian itu berputar menjadi isu dan analisa liar dan apa-apa, seakan-akan ini sudah, ternyata kan enggak. Jadi sudah cukuplah hiruk pikuk seperti itu, dan sudah dengan pertemuan itu disimbolkan bahwa tidak ada masalah antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh dan Nasdem dengan apa yang diambil oleh langkah Nasdem. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.